Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bahwa jamaah ta'lim kuliah subuh Abu yang dirahmati Allah, kami atas nama DKM Mushola Darul Atain pertama mengucapkan banyak terima kasih pada jamaah sekalian yang bisa hadir di kegiatan kuliah subuh ini, walaupun jadwalnya atas nama Darul Atain ditempatkan di Masjid Al-Afi ini. Memang kita masih dalam masa PSBB ataupun mengikuti prokes ya. Dan yang kedua, atas nama DKM Masjid ataupun DKM Mushola Darul Atain minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Ada titip pesan juga dari Kepala KUA kita itu Bapak Didi Rohidi, beliau belum bisa hadir dan minta doanya kepada jamaah sekalian. Untuk Kepala KUA kita Bapak Didi Rohidi, beliau masih dalam keadaan kurang sehat atau masih dalam keadaan sakit. Minta doanya mudah-mudahan beliau segera dipulihkan kesehatannya dan disempurnakan kembali kesehatannya, bisa diangkat penyakitnya dengan sempurna. Untuk itu atas nama, sekali lagi atas nama DKM Mushola Darul Atain ya, minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin penyambutan kami atau penerimaan kami kurang sopan ataupun kurang tutup sapa atas nama Mushola Darul Atain, minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ataupun nanti ada sedikit jamuan ya, ada yang kurang selera, selagi minta dibukakan pintu maaf ataupun minta ridhonya. Dan dari saya mungkin terlalu banyak kalam, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, segenap para alim ulama, para asatidz, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita, pimpinan Al-Mahad Pondok Pesantren di Lewiliang Bogor, Kiai Haji Nur Ali Ajung. Alhamdulillah beliau hadir terus di kuliah subuh Rabu. Mudah-mudahan bisa istiqomah guru kita, amin. Yang sama-sama kita hormati Rumpin, tapi itu udah bagian Lewiliang itu. Guru kita yang mengimami sholat subuh Ustaz Abdurrahman SPDI, kemudian yang akan memberikan tausiah atau memberikan tarjih kitab pada pagi hari ini guru kita Kiai Haji Ahmad Fikri. Beliau sebenarnya nggak mau karena beliau tuan rumah di sini, tapi alhamdulillah beliau bisa hadir juga di sini. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Arif Khairuddin, mohon maaf jarang ketemu jadi lupa ini. Guru kita Ustadz Nur Jaya Kusuma, alhamdulillah juga hadir. Kemudian Ustadz Jainal Mustafa, Ustadz Haji Mursidin, kemudian Ustadz Ahmad Usnan, Ustadz Hamsin. Kemudian koordinator kuliah subuh Ahad Gabungan, ayahanda orang tua kami Dr. Andes Haji Madani bin Haji Madali. Ketua koordinator kuliah subuh Rabu pagi Dr. Andes Haji Ahmadi bin Haji Main. Kemudian orang tua kita Bapak Haji Haryono, kemudian Bapak Haji Muhammad Hashim, dan segenap ketua-ketua DKM, ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, wabil khusus ketua musola Darul Arusyaini KUA
Kecamatan Jagakarsa, Ustaz Abdul Goni, dan segenap hadirin jamaah kuliah subuh Rabu pagi. Mohon maaf, wabil khusus Ketua DMI dan juga bendahara kuliah subuh Rabu pagi, Ustaz Haji Yusuf Asmawi, dan segenap hadirin yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah serta kecintaan saya kepada segenap para guru, para orang tua dan hadirin sekalian. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kehariban, kepangkuan junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan bahwa kita semua yang hadir di sini pada pagi hari ini akan menjadi bagian dari umatnya yang akan berhak mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan, kita telaah, kita kaji ilmu yang akan dipelajari oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Fikri. Pada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Kue gua mana? Kue gua. Jangan udah deh. Alhamdulillah wa syukurillah, puja serta syukur kita panjatkan kepada Allah. Di pagi yang cerah ini Allah Ta'ala memberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Allah tetapkan iman dan Islam kita, sehingga Allah berikan mudah langkah kaki kita menuju masjid al-afiyah. Dengan iringin doa, mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita awali majlis ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan para arwah orang-orang tua kita, sanak saudara kita yang sudah meninggal dunia, bilusus Kiai Murtali Hulaimi dan Bapak Haji Mujmar bin Ibrahim, Bapak Haji Liman Karim, serta Ustaz Nur Salim Nasuha dan Bapak Haji Madali bin Haji Boang, dan seluruh keluarga kita yang sudah meninggal, bisyahul rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini diturunkan di akhir menjelang bulan Ramadan pada tahun kedua minal hijrah. Kakala Nabi SAW diada di Madinatul Munawwarah. Ayat ini diturunkan tentang wajibnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah panggil orang-orang yang beriman. Hanya orang yang berimanlah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati untuk melaksanakan ibadah puasa. Inti dari orang yang melaksanakan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kakala ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diwajibkan untuk berpuasa. Kakala hari pertama, kedua dan ketiga, ada juga sebagian sahabat yang enggak puasa. Dulu kapan? Dulu zaman Nabi. Kakala ayat ini diturunkan sehari dua hari awal Ramadan, Sayyidina Umar dan beberapa sahabat keliling di Madinah. Banyak sahabat yang enggak puasa dulu.
nanti juga sama tuh. Kakala pemerintah memutuskan tanggal 1 di bulan Ramadan, banyak di antara mereka yang puasa, banyak pula yang kagak puasa sekarang. Bukan dulu, sekarang. Kakala sahabat keliling lihat keadaan umat Islam pada zaman Nabi ketika itu, diwajibkan yang berpuasa hanya orang yang beriman, panggilan iman yang bisa melaksanakan ibadah puasa. Bayangin puasa dari semenjak subuh sampai maghrib, nggak makan, nggak minum, nggak ngopi, nggak ngerokok. Bayangin itu. Apalagi kalau nggak biasa latihan, kakala bulan Sya'ban nggak puasa, bulan Sya'ban 11 bulan penuh nggak puasa, nggak pernah latihan. Besok puasa meriang, apalagi kagak sahur, panas dingin. Karena tarkul adawah, karena meninggalkan suatu kebiasaan menjadi musuh. Biasa ngopi, biasa ngeteh, biasa nyahi, apalagi jam 11 sarapan udah, jam 11 belum toprak lewat, ya gak? Manggil, tiba-tiba puasa, telan ludah. Itu tarkul adawah. Akhirnya para sahabat mendatangi Rasul, ya Rasulullah, kakala ayat ini diturunkan, banyak para sahabat yang nggak puasa. Tuh di dalam kitab tafsir Ibnul Katsir, dalam tafsir Abdul Abbas ataupun tafsir Munir Syekh Wabah Juhaili, banyak sahabat nggak puasa. Akhirnya turun ayat Al-Quran, faman syahida minkumus sahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan puasa, wajib dia puasa. Ayat ini kedua, baru sahabat pada puasa semuanya. Alhamdulillah. Nabi SAW mengumpulkan para sahabat kakala turun ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun. Nabi kumpulkan para sahabat. Hadis dari Sa'id bin Musib an Sulaiman radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi khutbah fi akhir Sya'ban. Kami mendengar khutbah Nabi kakala di akhir di bulan Sya'ban. Bagala ya ayuhan nas innakum adallukum syahrul azim. Wahai manusia, sungguhnya kalian berada naungan bulan yang sangat agung. Syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Syahrun fi lailatul qadar khairum min alfis syahr. Pada bulan itu ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun za'alallahu siyamahu wa qiyamu tatawuan. Syahrun, pada bulan itu za'alallahu siyamahu wa qiyamu tatawuan. Pada bulan itu Allah wajibkan puasa dan disunahkan untuk melaksanakan sholatul tarawih. Man taqarraba fi bi haslatin minal khair kaman ada faridatan fi mansuwah wa man ada faridatan kaman ada sab'ina faridatan fi ma'siwah wa huwa sahru sabur wa sabru jazaa'un illah jannah. Di dalam hadis ini Nabi memberikan nasihat dan pondasi di dalam kekuatan iman dan ketakwaannya kepada Allah untuk memperbanyak ibadah dan mengetahui hikmah kemuliaan di bulan Ramadan. Maka kita jadikan bulan Ramadan tahun ini insyaallah kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat. Kita jadikan bulan Ramadan ini terakhir bagi hidup kita. Sebab berapa banyak orang yang berdoa dari awal bulan Rajab, Allah barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balikna ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, panjangkan umur kami sampai bulan
Ramadan. Pengen sampai datang bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Saking berkahnya tuh bulan Ramadan, dagang apa aja laku. Tuh jalan Sirsak tuh, saya hitungin ada 30 orang dagang, meja pada keluar, dagangannya sama, baju homsin, lontong, tahu, bakwan, laku semuanya. Alhamdulillah. Tuh dalam segi dagang. Yang nggak biasa ibadah, yang nggak biasa puasa. Yang nggak biasa sembahyang sunat, tarawih 23 rakaat. Maka latihan dari sekarang. Sholat sunnah, duha 2 rakaat, 4 rakaat. Kalau belum latihan, sholat tarawih 23 itu kaki nyut-nyutan. Kaget. Saking berkah nih bulan Ramadan, Masya Allah, RT kebingungan, kehabisan anak yatim. Karena banyak santunan. Berebutan orang pada santunan anak yatim habis, janda habis. Makanya saya protes RT, RW, kalau bisa nanti Ramadan santunan, jangan yatim doang. Jangan janda doang, sekali-kali santunan duda. Kan boleh aja. Ya gak? Saya mau ngadain nih di Masjid Al-Afiyah. Nih, saya mau ngadain santunan duda. Besok Selasa malam Rabu santunan yatim dan janda. Nanti Ramadan khusus santunan duda. Saya umumin. Santunan duda. Duda juga perlu juga punya duit. Duda juga pengen dandan, pengen rapi. Betul gak? Kali dia punya duit, di demen sama orang, dia bisa ngelamar. Betul. Alhamdulillah. Perlu juga santunan duda. Jangan janda meja. Timur. Syahrul mubarak. Maka sekarang ini udah berasa hawa-hawa yang namanya bulan Ramadan. Tadi kemarin tuh ya, dari pagi sampai sore mendung. Apa yang dibilang? Kayak bulan Ramadan, mendung, nggak berasa. Puasa, apalagi tidur dari subuh bangun asar. Gak berasa, dosa. Zuhur kagak, asar kagak, lewat. Tuh, hawanya deh tuh. Hawa mendung, hawa ban. Bulan Ramadan, apalagi siang banget, mentet, panas banget. Waduh, nih hawa panas Ramadan. Udah mulai kelihatan tanda-tanda bulan Ramadan. Tahu di mana pusat tanda-tanda bulan Ramadan? Salah satunya iklan sirup banyak banget di TV. Di Tanah Abang ibu-ibu banyak banget pada belanja. Itu tandanya menjelang Ramadan. Belum datang bulan Ramadan, bulan yang berkah, udah ada tanda-tandanya. Dagang apa aja udah mulai. Dagang sarung udah mulai tuh, ustad-ustad di grup banyak banget nawarin sarung-sarung. Pokok bener gak? Bulan yang penuh Sebelum datang bulan berkah, ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban termasuk bulan yang berkah, bulan yang barokah. Kenapa? Karena diapit dengan 2 bulan. Antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nabi bertanya para sahabat, "Ya ashabi atadruna ma sumya Sya'banu?" Wahai sahabatku, tahukah engkau kenapa dikatakan bulan Sya'ban? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab bahwasanya hanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sumya Sya'banu li'annahu yatasa'abu fihi khairul katsir. Dikatakan ini bulan Sya'ban dikarenakan banyak sekali cabang-cabang kebaikan daripada bulan Sya'ban. Salah satunya kita dianjurkan untuk berpuasa tatkala masuk bulan Sya'ban. Abdullah bin Zaid bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ra'aituka tasumu Sya'banu kullaha." Ya Rasul, aku melihat engkau melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, "Inna hadza syahrun yurfa'ullah a'malu ibadatu kulluha wa inni uhibbu ayyurfa'u amali fa inni shaimun." Jawab Nabi,
Sungguhnya ini bulan Sya'ban, bulan yang berkah. Allah akan mengangkat seluruh catatan amalnya pada bulan ini. Dan aku senang jika Allah mengangkat seluruh amal ibadahku, aku sedang puasa. Kapan amal ibadah kita evaluasi dalam setahun? Semua amal ibadah kita baik maupun buruk diangkat oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Tertera dalam Al-Quran, Ad-Duhan Hamim wa kitabin mubin, inna anzalna fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Hamim wa kitabin mubin, dengan kitab yang sangat nyata. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Dan kami memberikan peringatan pada malam itu. Dialah Allah telah mengatur semua urusan makhluknya. Dialah Allah maha bijaksana. Yang dimaksud dengan Lailatul Mubarak, malam yang penuh berkah, gala Abdullah ibn Abbas di dalam tafsirnya. Ibn Abbas, yang dimaksud dengan Lailatul Mubarak, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Lianna Allah anzala al-Qur'ana min jumlatin wahidatin min lahil mahfuz ila baitul izzah, kama anzala Allah Taurat wal Injil fi jumlatin wahidatin. Dikarenakan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan jumlah yang satu di lauhil mahfuz, kemudian turun beransur-ansur pada bulan Ramadan, yakni malam nuzulul Quran. Ayat yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Allah Ta'ala menurunkan kitab Zabur, Taurat dan Injil dengan jumlah yang satu. Begitu juga Al-Quran pada malam yang penuh berkah, yakni malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Malam nisfu Sya'ban fiha yufraku kullu amrin hakim. Karena pada malam itu malam yang penuh berkah, Allah telah mengatur semua urusan makhluknya dalam satu tahun. Makanya pada malam nisfu Sya'ban kita minta kepada Allah 3 permintaan, sebetulnya 4 permintaan. Pertama, panjang umur dalam keadaan sehat. Umur panjang sehat buat ibadah. Termasuk sabda Rasul, inna sa'adah likulli sa'adatin tuli umri fi ta'atillah. Sungguhnya kebahagiaan di atas kebahagiaan itu orang yang panjang umur dan dihabiskan buat ibadah. Kalau pengen ngelihat orang ahli surga tapi orangnya ada di dunia, lihatlah orang-orang yang suka ibadah. Orang-orang yang suka ibadah. Orang yang demen ibadah, yang girang dengan ibadah, datangnya bulan Ramadan, itulah calon-calon penghuni surga. Yusahhilullah ya'malu bi ahlil jannah fa ya'malu. Allah akan berikan kemudahan dari amalan-amalan orang ahlil jannah, dan dia akan mengamalkan amalan ahlil jannah, yadkhuluna jannata. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Alhamdulillah. Bulan yang penuh berkah. Setelah berikan panjang umur dalam keadaan sehat buat ibadah, yang kedua minta kepada Allah rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, manfaat, nyenengin orang tua, mertua, keluarga, sahabat, jamaah, tetangga. Jadi rezeki kita banyak. Ini kadang minta rezeki bakal sendiri, segitu aja Allah kasih. UMR kasih. Gak nambah-nambah, karena minta rezeki bakal dia sendiri. Coba minta rezeki bakal nyenengin apa? Orang tua. Ya Allah, orang tua saya udah tua, gak punya apa-apa. Saya belum bisa nyenengin. Kakala masuk bulan Sya'ban, sebelum puasa dateng dah ke rumah orang tua, jalannya miring. Apa yang ada kita bawa. Beras kita bawa, gula kita bawa, mukena yang cakep kita bawa. Bapak kita masih ada, beliin tuh kain yang cakep, Wadimor dah. Kan sering lihat TV One itu. Damai Indonesia, Wadimor. Kan diiklanin itu. Ngerti? Jangan sapir, jangan melintir.
Umpama ini ntar bakal krebong, beliin yang cakep. Kalau umpama memang punya rezeki lebih, kain BAS beliin, biar mak kita, baba kita girang. Kalau ngasih duit jangan emak doang, nih emak doang, bapaknya diem, dah mana arisan nunggak mulu. Udah pensiun. Nih, gua ajarin kalau ngasih orang tua, mertua, dua-duanya ada, itu duit belah dua. Kasih bini apa mak kita, nih mak kita kasih nggak banyak, cuman 20 lembar merahan. Alhamdulillah, bakal bapak kita kasih tuh gedean dikit 40 lembaran yang merah banyak kan karena dia nyari duit. Nih kak, nih emak mulu dikasih, bapaknya kagak, bengong ya dah, pengen minta duit sama bininya galak bener, duit mulu bakal ngerokok lar gitu. Nih kak, babak kita kasih, jangan emak mulu kasih ya, karena kita nyari minta duit sama siapa? Sama emak. Tapi nyari duit siapa? Babak kasih yang gedean. Sebab kalau udah kasih emak tuh duit udah pegang emak, susah keluarnya, susah, kenceng banget, susah tuh. Betul. Tuh. Kasih. Ustadz, bagaimana nih? Apaan? Saya kerja begini-gini aja. Saya nyenengin orang tua, pengen ngasih apa-apa nggak ada. Nah, habis pulang ngaji nih. Habis pulang ngaji. Ke rumah si Haji tuh, Langgar 3. Dia jual gemblong. Sama nasi uduk. Jadi ada gemblong, ada. Nah, babak gue demen banget me gemblong. Beli. Bawain, mak nih. Karena mau bulan puasa, saya bawa cuman gemblong doang. Ame nasi uduk me bakwan panas. Saya kepengen makan memak. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan berkah, Mbak. Cuman nih saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saya kepengen seperti abang. Abang punya duit banyak, rumah gede, mobil cakep, duit banyak, tanah selebar awak. Dia mah enak cari duit. Saya kagak, anak bontot nggak punya apa-apa, cuman gemblong. Maknya girang tuh. Doain mak, kali aja saya bisnis bisa jadi orang kaya, pengen umrohin hajiin mak me bapak muter di Ka'bah, alhamdulillah bisa nyum ajar aswad, bikin apaan? Sa'i bikin sofa dan marwah, bisa kumpulin duit, taruh majidani dah tuh, bikin umroh sama dia, alhamdulillah. Kalau umroh jangan sampai majidani aja enak, saya pernah ngikut sama dia, makannya banyak banget. Apa aja dikasih, bener-beneran ini, bener-bener bukan bohong ini. Tuh, ame beliau aja mendingan. Alhamdulillah, kita kuliah subuh nih, jamaah kuliah subuh minggu, ame apaan? Ame Rabu, udah ikut ketua aja. Rombongan jamaah kuliah subuh hari Minggu, ame apaan? Rabu umroh seturuan, sewa pesawat. Alhamdulillah, pemandunya guru-guru kita di kuliah subuh, kan nikmat. Akur di sono, bener nggak? Akrab di sini, akrab di sono ibadah, mau orang kita kenal, enak lain, betul nggak? Gitu. Yang permintaan yang ketiga, ya Allah, jika Engkau takdirkan tahun ini kami meninggal dunia, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Minta sama Allah. Kalau urusan mati, saya mah ngalah aja, biarin jamaah duluan, saya belakangan. Kata orang tua, Pik, kalau mau yang tua ngalah sama orang tua, ngalah selamat sama senior. Makanya urusan mati saya mengalah aja dah, duluan ya Rin, saya belakangan, saya bisa ngelawat, bisa takjiah ya. Kalau memang saya meninggal duluan, itu memang takdir dari Allah, semua pun bakalan mati. Yang penting meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Banyak yang doain. Ketika malam nih yang terakhir, permintaan yang keempat, ya Allah, orang tua kami telah wafat menghadap Engkau ya Allah. Pada malam yang ijabah, malam nisfu Sya'ban, malam-malam Ramadan, jadikanlah kuburnya radatun min riyadil jannah. Termasuk orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah Ta'ala, diselamatkan di alamul barzah. Jadikan kuburnya raudatun min riyadil, angkat derajatnya, ampunkan semua dosanya,
pakaikan mahkota dan baju dari surga untuk dirinya, muliakanlah keduanya sebagaimana keduanya memuliakan putra-putrinya. Masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmat dan ampunanmu. Tuh, doa takala malam ijabah, termasuk apa? Bulan Ramadan kita berbanyak berdoa. Karena Ramadan tinggal dikit lagi, memperbanyak tuh ibadah. Latihan mulai sekarang, latihan puasa, latihan baca Quran, tahmid dan zikir, dan banyak sedekah. Sebab bulan Ramadan ini banyak sedekah. Tiap ke masjid, kantong hijau keliling mulu tuh, jangan gerendeng, jangan. Semangat, sebab pahala dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena udah lewat 5 menit, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, Allah tetapkan iman dan Islam kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan wabah Covid-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan ini jadi bermakna dan berarti untuk menguatkan iman dan tauhid kita kepada Allah, bisa melaksanakan ibadah di masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Bila taufik wal hidayah biridha walinafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tarjih kitab yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Fikri mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Ketua PLH KUA Kecamatan Jagakarsa Ustadz Haji Maulana Samsu di kuliah subuh Rabu. Yang mana orangnya nih, Pak Maulana Samsu? Bukan, itu beda. Oh, kita depan sini biar ketahuan nih. Kemudian hadir juga Kepala Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Jakarta Selatan Ustadz Haji Syaiful Anam Rausin MAG, insyaallah sehat, dan beliau akan memberikan sambutan. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Jakarta Selatan yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Syaiful Anam Rausin MAG. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hari ini kami atas nama Kementerian Agama menyambut gembira dan senang karena kegiatan kita di masa pandemi masih terus terlaksana. Teruslah jamaah umat Islam menjaga 3. Yang pertama iman, yang kedua imun, yang ketiga aman. Aman salah satunya ikhtiar kita, ya. Tadi kita pakai masker, kita jaga jarak, ya, kita mengikuti prokes kesehatan. Iman kita tetap kita berjamaah, tetap kita pengajian. Banyak caranya zaman digital saat ini, virtual ini, ya. Imun, jangan terus makan yang sehat. Islam sangat menganjurkan kita untuk makan yang halal dan thayyib, halal dan baik. Orang sehat itu 3 hal yang perlu dijaga. Yang pertama makan sehat, yang kedua tidur cukup, yang ketiga pikirannya juga harus diajarkan oleh Islam. Kita menjaga pikiran kita yang yang kita tidak boleh dengki, benci dengan orang dan lain-lainnya. Itu ajaran Islam dan pengajian kita ini mengajarkan itu. Saya pikir ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang baik datangnya dari Allah yang kami sampaikan. Sekali lagi atas nama Kantor Kementerian Agama kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus masjid yang terus melaksanakan, pengurus subuh gabungan melaksanakan kegiatan ini agar tadi
iman, imun, dan keamanan kita terus terjaga. Tadi guru kita mengajarkan bagaimana kita bisa bertemu dengan Ramadan. Sekarang di bulan Sa'ban, sudah tanggal 17 Sa'ban ya. 17 Sa'ban, kita beberapa saat lagi akan bertemu dengan Ramadan. Tadi amalia di bulan Sa'ban yang diajarkan Rasulullah SAW seperti membaca puasa sunnah, qiyamul lail, terus juga membaca qiraatul Quran, agar bertemu dengan Ramadan kita sudah siap untuk bisa menyambut Ramadan dengan amalia-amalia terbaik kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan para guru, para kiai. Sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf. Ini mohon maaf agak bersabar sedikit, masih ada satu lagi yaitu laporan keuangan kegiatan kuliah subuh Rabu pagi yang akan disampaikan oleh bendahara yaitu Ustadz Haji Yusuf Asmawi. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, wabil khusus sahibul bait, guru kita Kiai Haji Ahmad Fikri, para kiai lainnya, para ustadz. Mohon maaf karena waktu ya Pak, udah jam 6 kurang seperempat ya, jadi saya minta waktu 2 menit aja ya Pak, karena hal yang penting yaitu terkait dengan uang Bapak ini yang udah setahun yang harus saya laporin ya sebagai bendahara kuliah subuh. Saya akan bacakan laporan ya secara singkat aja. Saya yakin Bapak udah pegel pantatnya dari jam 4, yaitu laporan uang kas kuliah subuh Rabu sekeluarnya Gakarsa yang uangnya dari Bapak semua, yaitu mulai dari puasa tahun lalu sampai menjelang puasa tahun ini Pak, kurang lebih setahun. Pemasukan pertama, pemasukan dari iuran bulanan dan iuran ketempatan ya, yang tiap pekan itu Bapak berikan ke Haji Nur. Kedua, pemasukan dari infak kalender. Nah, ini yang masa iklan di kalender kita tuh ya Pak, yaitu dari uang iuran bulanan dan iuran ketepatan berjumlah 48.409.000. Alhamdulillah. Kemudian infak dari kalender pengusaha-pengusaha muslim yang masa iklan di kalender itu Pak berjumlah 9.160.000 rupiah. Jadi total masukan sebesar 57.569.000. 57.569.000. Adapun pengeluaran saya bacakan total aja ya Pak, mengingat waktu. Total pengeluaran sebesar 15.300.000 rupiah. Sehingga saldo kas kuliah subuh per hari ini 30 Maret 2020 sebesar 42.269.500 rupiah. Total saldo kas kuliah subuh Rabu pagi Kelurahan Jakarta per hari ini sebesar 42.269.500 rupiah. Semoga amal Bapak kita semua yang sudah disalurkan untuk infak hari ini Allah balas rezeki Bapak semua, nah terutama ke pimpinan DKM Masjid Mushola Sekolahan Jakarta. Infak yang diberikan untuk uang kas Allah balas rezeki Bapak semua dengan pahala yang berlipat ganda. Dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita sampai di bulan Ramadan. Nah, izinkan juga nih Pak, saya bacakan nama-nama pengusaha muslim yang masang kalender yang telah memberikan infak ya Pak. Ini nanti saya bacakan, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Kita harus dukung nih Pak pengusaha muslim yang peduli dan kuliah subuh. Bapak bisa belanja di situ deh, ada berbagai keperluan, apalagi menyambut penutupan nih Pak, bisa dibelanja di sini Pak. Saya bacakan nih Pak. Jadi kalau pertama yang bantu infak untuk kalender yaitu dari Bapak Khairuddin, nah, ada anggota jemaah pengurus kuliah subuh hari Minggu ya, itu dia jual jam tangan atau lonceng dan lain-lain dia. Jadi Bapak bisa hubungi itu Pak. Toko namanya toko Rizka Bapak Hajarudin. Kedua, kalau Bapak perlu sembako bisa hubungi toko sembako Anur Bapak Haji Muhammad, itu jemaah Al-Mutmainah ya. Kemudian kalau Bapak perlu beras dan plastik bisa hubungi toko Fajri
Nah, terus untuk kuenya nih Pak, kuenya Bapak bisa hubungi Ibu Rika. Kemudian nomor 5 dari, nah kalau Bapak perlu untuk kuliah subuh nih untuk makan jemaah, yaitu Bapak bisa menghubungi rumah makan siap saji Wasabi Bento Pak Haji Gaos ya, dari jemaah kami Anur. Kemudian toko roti Kepo Gandaria Pak Haji Boy. Kemudian kalau Bapak memerlukan penerjemah ya, baik dari dalam bahasa Inggris maupun Jerman, itu bisa menghubungi Bapak Agus ANS, anggota jamaah Al Bahja. Kemudian kalau Bapak ingin Ba'da Sal, mudah-mudahan sudah bisa nih Pak. Bapak ingin berangkat haji atau umroh, di sini ada 2 nih Pak pengusaha muslim kita yang bantu infak, yaitu dari Bapak Haji Madani Badali. Silakan Bapak hubungi kalau mau ingin berangkat umroh atau haji ke travel Bapak Haji Madani Travel Tour and Travel, atau Bapak Haji Abdul Aziz, nama travelnya Insan Kamil, Ketua Masjid Al Ihsan. Nah terakhir, kalau Bapak perlu rumah untuk anak cucu, bisa hubungi Casa Deros. Nih Bapak Ketua Keluarga Suburbu nih, Bapak Haji Ahmadi ya. Mari kita baca Fatihah Pak. Semua hamba Allah yang telah memberikan sumbangan, baik ketua DKM Masjid Musola Sekelurahan maupun pengusaha-pengusaha muslim yang harus kita bantu agar ekonomi bangkit. Semua rezeki yang diinfakkan untuk kegiatan subuh, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, dimurahkan rezekinya, dimajukan usahanya, ditambahkan kesehatannya, kita semua sehat sampai Ramadan, bisa melaksanakan puasa dan ibadah lainnya. Bitilkaniya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Jika Bapak butuh nomor-nomor toko tadi ada di kalender ya Pak. Maaf terburu-buru karena udah siang. Pertemuan tinggal hari ini. Pekan depan terakhir kuliah subuh kita ya, nanti diumumkan oleh MC. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi laporan keuangan kegiatan kuliah subuh Rabu pagi. Nanti itu sebagian kita berikan hadiah kepada guru-guru kita dan kepada Ustadz. Bunga melati diikat kawat, disimpan di rumah Pok Ipin. Bulan Ramadan sudah semakin dekat, tapi amplop Ustadz sudah disiapin. Untuk para Ustadz tenang. Beli AC di Pondok Indah, belinya merek Daikin. Harum Ramadan tercium sudah. Amplop MC tolong ditaikin. Ketua itu urusan ketua. Ya, yang terakhir doa. Tetapi sebelum doa, sesuai agenda kegiatan kuliah subuh untuk Rabu yang akan datang, yaitu bertempat di Masjid Darussalam, Jalan Joe Kelapa 3. Ini ketua DKM-nya Bapak Ustadz Haji Matnun yang selalu ada di depan, dan nanti kita sekalian tawakupan penutupan sementara. Yang akan memimpin tahlil insyaallah Ustadz Ahmad Usnan, kemudian yang akan bertindak sebagai imam guru kita Kiai Haji Dr. Andes Njum Jumhanda, dan untuk Mau'izatul Hasanah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hidayat. Untuk yang hari Minggu itu bertempat di Masjid Al-Mukhlisin di Jalan Peon Kebagusan, Jalan Kelapa Peon Kebagusan. Insyaallah tarjih kitabnya guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi. Untuk yang hari Sabtu di Serengseng Sawah, yaitu juga tawakupan insyaallah di Masjid At-Taubah ya Pak Haji Haryono. Insyaallah jamaah kuliah subuh Rabu sebagian kalau bisa hadir di Masjid At-Taubah. Untuk kantong hijau berjumlah Rp1.930.000. Alhamdulillah. Untuk itu marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Yang pertama kita doakan Bapak Haji Nan, keamanan
kuliah subuh Rabu pagi, jadi beliau hari ini sedang sakit. Kemudian yang kedua putra ya, daripada Bapak Jamil, jamaah Masjid Al Khairiyah, juga matanya juga agak sedang sakit. Untuk itu kita doakan sama-sama keluarga kita, jamaah kuliah subuh Rabu pagi yang mungkin hari ini keluarganya dan jamaahnya sedang terbaring, baik itu berada di rumah sakit maupun berada di rumah. Kita doakan senantiasa Allah sembuhkan sakitnya, Allah angkat penyakitnya, kemudian Allah murahkan rizkinya, Allah panjangkan umurnya. Dan orang-orang yang telah menginfakkan, mendermakan, mensedekahkan hartanya untuk kegiatan kuliah subuh bagi keluarganya yang telah meninggal dunia, kita doakan senantiasa Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya. Dan para donatur yang juga telah menginfakkan hartanya, kita doakan senantiasa harta yang telah dikeluarkan Allah ganti dengan yang berlipat ganda, Allah angkat derajat ekonominya, hajat-hajatnya senantiasa Allah kabul dan Allah ijabah. Dan guru kita Kiai Haji Nur Ali Ajung yang sedang membangun pesantren tahfiz Quran yaitu di Kota Rumpin, Liwiliang, dan juga guru kita Kiai Haji Hasanuddin MA juga yang sedang membangun pondok pesantren. Kita doakan senantiasa pembangunannya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan keberkahan. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Untuk doa penutup guru kita Kiai Haji Nur Ali Ajung, dari saya cukup sekian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم أمواتنا أموات المسلمين واشف مرضانا مرضاهم واقض هوائجنا وهوائجهم ونور بصائرنا بصائرهم اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبلتهما إنك على كل شيء قدير اللهم بدبر دبير ويا ميسر يسير ويا مسهل سهل سهل أمورنا واشرح صدورنا واقض حاجاتنا واقض حاجاتنا واقض حاجاتنا خير قربنا ومن شر أبعدنا دعوة فيها سبحانك الله تحية فيها سلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.